Jenazah pekerja migran Indonesia menjadi korban tewas tertembak di Malaysia dipulangkan. Pengelolaan kelanjutan sejumlah aset daerah yang masih terbengkalai mulai dibahas pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Salam jumpa pemirsa, Anyus Dewi kembali hadir menjumpai Anda. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasih inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama kami pemirsa, jenazah pekerja migran Indonesia asal Lombok Timur yang tewas tertembak di Malaysia dipulangkan. Kedatangan jenazah PMI tersebut disambut haru oleh pihak keluarga. Jenazah pekerja migran Indonesia Gafur tiba di kampung halamannya di Desa Waringin, Kecamatan Suralagal, Lombok Timur, menggunakan mobil ambulan milik BP3MI Mataram. Jenazah korban disambut haru keluarga, sejumlah kerabat tak kuasa menahan tangis melihat peti jenazah korban dibawa ke masjid untuk disolatkan. Jenazah korban dipulangkan setelah dilaporkan tewas tertembak saat bekerja di Malaysia Timur pada 29 Juli 2024. Korban sendiri berangkat bekerja ke Malaysia secara ilegal. Informasinya sebatas bahwa luka akibat tembakan. Ya. Berapa peluru sana, Pak? Belum disebutkan karena kami juga kan harus sesuai dengan official release dari perwakilan kita di Malaysia, ya. Jadi kita tidak bisa juga asumsi berdasarkan katanya, jadi harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh perwakilan RI kita di Malaysia. Sementara itu dari video amatir ditemukan sejumlah bekas peluru di bagian wajah dan perut korban. Dari keterangan pihak keluarga, kejadian tragis yang menimpa korban bermula karena lokasi tempat tinggal korban dan rekannya kerap diganggu dan barang berharga milik para pekerja sering hilang. Di hari kejadian, korban memergoki terduga pelaku yang hendak beraksi melakukan pencurian, namun naas saat korban berupaya menyelamatkan barang miliknya, korban tiba-tiba diberondong dengan tembakan hingga korban terkapar dan tewas di tempat. Korban sendiri baru 9 bulan bekerja di Malaysia Timur dengan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kodam 6 Mula Warman menurunkan belasan tank tempur dan juga meriam. Belasan alutsista tempur disebar di titik strategis di wilayah Ibu Kota Nusantara. Belasan alutsista tempur akan disebar di titik strategis wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang. Alutsista tempur yang dikerahkan diantaranya 3 tank tempur Harimau, 7 rantis Komodo, serta 6 meriam yang berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman. 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan. Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini. Jadi untuk mengantisipasi mulai pergerakan pasukan, kemudian rangkaian tamu-tamu undangan, sampai nanti kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali. Selain mengerahkan alutsista tempur, lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri juga akan dikerahkan dalam pengamanan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Tengah pemirsa, pengelolaan kelanjutan sejumlah aset daerah yang masih terbengkalai mulai dibahas pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Pasalnya 9 aset besar dan puluhan aset kecil belum dikelola dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai membahas kelanjutan pengelolaan aset daerah yang hingga kini masih terbengkalai baik aset bangunan maupun tanah yang berada di dalam kota Praia.
Sebelumnya sejumlah aset Pemda ini sudah disewakan atau diserah gunakan kepada masyarakat ataupun pihak ketiga namun belum dapat terkelola dengan baik. Adapun untuk jumlah aset di Lombok Tengah untuk aset besar seperti bangunan Aerotel Praya hingga bangunan pusat pengelolaan walet yang berjumlah sekitar 9 aset. Sedangkan aset kecil seperti eks kantor dinas dan eks kantor camat Praya berjumlah sekitar puluhan aset. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lombok Tengah Taufikur Rahman menjelaskan aset Pemda yang ada bukan terbengkalai melainkan belum terkelola dengan baik. Sementara pemerintah daerah juga mengakui untuk pengelolaan aset ini ada permasalahan dalam pemanfaatan yang harus diselesaikan sehingga untuk saat ini Pemda tengah menyiapkan regulasi payung hukum terkait aset tersebut. Kalau yang aset kecil ini memang ada yang proses ada pindah kantor sehingga kantor lama itu belum dimanfaatkan, itu yang seringkali kemudian tidak dijaga dengan baik, masuk masyarakat menilai itu sebagai terbengkalai, padahal masih terkait dengan fungsinya. Diharapkan dengan pembahasan lebih lanjut, persoalan aset yang diklaim terbengkalai oleh masyarakat dapat segera tuntas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi sudah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang dan meluruskan apa kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Om
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Hari ini giliran DPC PKB Kota Mataram melaporkan mantan Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edi ke Polresta Mataram atas kasus dugaan pencemaran nama baik Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Didampingi kuasa hukumnya, Ketua DPC PKB Kota Mataram melaporkan mantan Sekjen DPP PKB ke Polresta Mataram. Laporan ini sebagai tindak lanjut dari sikap yang diambil oleh DPP PKB. Pasalnya pihak DPP PKB telah melaporkan Lukman Edi ke Bareskrim Polri. DPC PKB Kota Mataram mempunyai inisiasi terhadap proses hukum sehingga melaporkan Lukman Edi ke Polresta Mataram. Lukman Edi dilaporkan kaitannya dengan menyebarkan pencemaran nama baik, antara lain menyebut PKB tidak transparan dalam segala hal. Rekan-rekan kuasa hukum kami dari DPC PKB Kota Mataram datang melaporkan Bapak Lukman Edi, jadi mantan Sekjen DPP PKB, jadi terkait berita yang tidak baik atau berita bohong yang sudah menyemarkan nama baik partai kami dan ketua umum kami. Mita berharap kepada pihak kepolisian bergerak cepat untuk menangani atas kasus yang dilaporkannya itu. Menurutnya, Lukman Edi sudah tidak memiliki kapasitas di PKB, ia juga tidak berhak lagi berbicara terkait partai PKB di depan media massa. Apalagi yang dibicarakan itu soal ketua umum tentu tidak memiliki kewenangan. Diketahui mantan Sekjen PKB itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran sejumlah pasal, termasuk pasal tentang Undang-Undang ITE. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pengadilan Negeri Mataram menunda pelaksanaan eksekusi lahan Gili Sudak Sekotong Lombok Barat karena BPN belum ungkap hasil konsestaring atau pencocokan batas tanah. Sejatinya proses eksekusi lahan seluas 6,3 hektar yang berlokasi di Gili Sudak, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sudah dilaksanakan pasca berhasilnya konstatering atau pencocokan batas tanah oleh pihak Pengadilan Negeri Mataram. Namun karena berbagai pertimbangan dan mendapatkan penolakan warga, pelaksanaan eksekusi pun ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Satgas Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Pertanahan Provinsi NTB mengatakan terkait sengketa tanah ini yang dilaporkan pidana dugaan pemalsuan, namun yang diungkap tindak pidana pertanahan atau mafia tanah dan eksekusi ditunda karena masih dalam proses konstatering. Jadi memang terkait dengan ini ada laporan pidana dugaan pemalsuan
Tapi yang dilaporkan bukan surat jual beli itu, SPPT. Dari pihak penggugat, dalam hal ini pihak penggugatnya itu Pak Muhsin Maksum, memang minta pembatalan terhadap kelima sertifikat yang sebagai objek sengketa di pengadilan negeri. Belum bisa kami penuhi karena hasil dari eksekusi itu adalah salah satu syarat untuk syarat-syarat pembatalan sertifikat. Sementara itu, kuasa hukum penggugat mengaku proses konstatering berjalan lancar dan tidak menghalangi proses eksekusi. Konstatering berjalan lancar, jadi kami tinggal melakukan upaya untuk proses ini berjalan untuk proses eksekusi. Berkaitan dengan ada perlawanan atau upaya hukum, ya prinsipnya tidak menghalangi proses eksekusi. Polemik tanah Gili Sudak yang melibatkan pihak penggugat Muhsin Maksum melawan tergugat Deborah dan kawan-kawan menyedot perhatian publik. Pasalnya kasus ini ditengarai melibatkan oknum pejabat dan orang-orang besar yang ada di pusat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Relawan Rohmi Firin di Kabupaten Lombok Utara siap bekerja memenangkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB Rohmi Firin pada Pilkada NTB 2024. Relawan bela dan memenangkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB Rohmi Firin pada Pilkada NTB resmi terbentuk melalui jalur organisasi dan semua unsur masyarakat lintas agama di Lombok Utara. Pengukuhan relawan tersebut sebagai langkah awal resminya gerakan untuk memenangkan Rohmi Firin. Para relawan ini nantinya akan bergerak berbasis dusun hingga satuan keluarga dalam mensosialisasikan program dan visi misi pasangan Rohmi Firin. Para relawan yang diisi oleh komunitas pemuda, nelayan, petani, remaji, dan sejumlah pegiat wisata itu langsung diambil sumpahnya untuk setia dan satu komando untuk menangkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB Rohmi Firin yang diusung oleh Perindo, PKB, dan PDIP. Alhamdulillah, semangat relawan luar biasa untuk menyambut kemenangan bagi Rohmi Firin dan Najmul Kus. Ya, tentunya ini harus dibarengi dengan kerja-kerja cerdas, kerja yang sungguh-sungguh 3 bulan ke depan, dan kami optimis. Sementara itu, tim pemenangan Rohmi Firin, Samsul Komar, menerangkan secara teknis, para relawan akan turun hingga ke tingkat dusun dan terus meningkatkan tren positif. Berdasarkan survei yang menempatkan Rohmi Firin pada tangga tertinggi paling diminati warga NTB. Mereka harus membentuk kordus, ya, koordinator dusun masing-masing, sehingga para kordes yang sudah dikukuhkan ini tim yang sudah dikukuhkan ini nanti terus ke bawah. Puluhan orang di Kecamatan Kayangan, Lombok Utara bergabung sebagai relawan Rohmi Firin dan terus bertambah di setiap wilayah di Lombok Utara, baik jalur organisasi, tokoh lintas agama, dan semua kalangan karena pasangan ini sudah berpengalaman di pemerintahan Provinsi NTB. Dari Lombok Utara, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary
mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Gigi Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Kalau terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Apakah kaki Peggy carut marut ini masalah? Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita interupsi? Saya Anisyada Suki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kali ini Aceh Ya, kali ini luar biasa serangan. suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisyada Suki. Interupsi hanya di iNews. Mani Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Lembaga Sensor Film Indonesia ajak penggiat film di Nusa Tenggara Barat lakukan gerakan budidaya sensor mandiri guna mengurangi dampak negatif dari pertunjukan film. Mengurangi dampak negatif dari tayangan di televisi, Lembaga Sensor Film Indonesia mengajak masyarakat dan pegiat film di NTB untuk melakukan gerakan sensor mandiri. Diharapkan gerakan budaya sensor mandiri ini dapat membantu masyarakat untuk memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu. Mengedukasi supaya masyarakat ini bisa memilah dan memilih tontonan dengan baik dan benar. Selama ini kan yang jadi masalah adalah bukan masalah filmnya sebenarnya, tapi ketika film ditonton tidak sesuai dengan klasifikasi usianya. Kalau 17 tahun jangan ditonton sama anak-anak, nggak akan sesuai, nggak akan relevan.
Hari ini kita punya sasaran itu banyak ya, beragam. Yang pertama adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga dari sekolah dan dosen gitu ya. Jadi guru-guru, kemudian juga dosen. Kenapa? Karena mereka yang ada di ujung tombak nih gitu. Ditambahkan Joseph agar tidak hanya masyarakat yang dapat melakukan gerakan sensor mandiri, tetapi juga movie maker selaku penyedia tayangan. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda yang suka wisata pendakian, Bukit Pal Jepang bisa menjadi salah satu destinasi favorit Anda selanjutnya. Trekking di wilayah desa wisata Sapit, Kecamatan Suil, Kabupaten Lombok Timur ini dari atas ketinggian dari 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Pal Jepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Pal Jepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Pal Jepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Pal Jepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Pal Jepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Pal Jepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Pal Jepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Pal Jepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Pal Jepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Pal Jepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Pal Jepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai pal atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.